Kalau Bapak Tidak ada kata-kata yang mengatakan Anda masih muda, Anda sudah tua, untuk tidak beraktivitas, untuk tidak buka usaha, untuk tidak berbisnis, untuk tidak menjalankan profesi yang ada pada kita. Kalau muda, actionlah ketika muda. Jangan sampai kita bawa diri kita bermenung, menghayal, terbang kian kemari. Bagi yang pensiun, angan melayang kian kemari, ingat masa lampau yang demikian penting kita bagi orang lain. Tiba-tiba sekarang bagi keluarga dekat itu tidak penting. Istri malah kadang-kadang berkata kasar pada kita. Padahal dulu ketika kita masih orang penting, begitu turun dari mobil, tas kerja kita dia bawa ke dalam kamar. Sekarang dia sudah berani berkata kasar, hati menjadi hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Mustamin Abdal mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Sahabat BN, di dalam berusaha tidak ada dikenal batas waktu usia, tua, muda, tidak ada ketentuannya. Boleh kita beraktivitas, boleh kita berusaha, boleh kita berbisnis, boleh kita berdagang semenjak dari kita masih muda. Demikian pula boleh kita berusaha, boleh kita berbisnis, boleh kita menjadi entrepreneur ketika kita mungkin telah berusia tua. Yang penting atau kunci dari segala ini adalah semangat, jiwa optimis yang ada dalam diri kita masing-masing. yang tengah nggak ada sekarang. Dari agen nggak ada. Banyak orang yang masih muda, mungkin saja dia baru tamat SLTA atau baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana S1 atau mungkin juga S2 atau mungkin juga doktor S3, tetapi dia tidak berbuat apa-apa, duduk berdiam diri dengan angan-angan yang panjang, tidak ada action dalam dirinya, sehingga dia bagaikan orang yang selalu menghitung hari. Ada juga orang yang begitu dia pensiun dari suatu pekerjaan, apakah dia pensiun dari pegawai negeri sipil, pegawai negeri TNI, Polri, ataupun pensiun dari pegawai swasta, pegawai BUMN, pegawai BUMD, begitu pensiun, duduk di rumah sehari-hari, merenung, tidak ada aktivitas, pikiran melayang kemari, teringat ketika masih jaya, teringat ketika mulut kita didengarkan bahwa kata-kata kita dipegang oleh warga masyarakat banyak. Tetapi kini setelah pensiun, jangankan masyarakat banyak, jangankan anak buah atau bawahan yang mendengarkan kata-kata kita, anak menantu dan cucu pun tidak mendengarkan lagi kata-kata kita. Ibu-ibu jangan lupa masaknya pakai kecap bebek. Kecap bebek enak.
Rasanya mantap. Ketika suatu pagi duduk di kursi tamu, tiba-tiba kita digeser oleh cucu. Saya duduk di sini, kakek sudah tua, duduk di sini saja, kata cucu. Atau di suatu malam, siap sholat maghrib, ketika kita duduk di ruang tamu, tamu dari menantu kita datang. Menantu kita mohon maaf kepada kita. Atau anak sendiri berbisik kepada kita, meminta agar kita pindah duduk ke belakang karena ada tamu penting yang datang yang memerlukan pembicaraan antara dia saja dengan tamu tersebut. Kita pindah duduk ke belakang dengan hati hancur karena dulu orang menunggu kita baru pembicaraan bisa dimulai, baru rapat bisa dibuka. Namun sekarang orang pun menunggu kita pergi, baru pembicaraannya dia mulai, hancur berderaian ini. Akhirnya apa yang terjadi? Badan bertambah kurus, dan lama-kelamaan datang masa kalau kita menjadi si anak muda tadi, duduk merenung dengan kelalaian yang ada, hayalan melayang jadi kemari, action tidak ada. Akhirnya badan bertambah kurus, dan lama-kelamaan datanglah sakit. Botolnya bagus, ayam plastik oke. Arek. Patah mati, harganya 25. Karena itu sahabat sekalian, tidak ada kata-kata yang mengatakan Anda masih muda, Anda sudah tua, untuk tidak beraktivitas, untuk tidak buka usaha, untuk tidak berbisnis, untuk tidak menjalankan profesi yang ada pada kita. Kalau muda, action dari muda. Jangan sampai kita bawa diri kita menghayal terbang kemari, hayal kita sampai ke langit yang tinggi, tetapi kita tetap kaki berada di lantai. Pokok minta pada orang tua yang rokok, lapar minta pada orang tua nasi, ini baju minta pada orang tua, pengiap pensiun, angan melayang ke kemari dengan masa lampau yang demikian penting kita bagi orang lain. Tiba-tiba sekarang bagi turun ke dekat keberatan tinggi, istri malah kadang-kadang berkata kasar pada kita, padahal ketika kita masih orang penting, istri yang hormat, begitu turun dari mobil, tas kerja kita dia bawa ke dalam kamar. Sekarang dia sudah berani berkata kasar, hati jadi hancur. Anak-anak yang dulu hormat pada kita, berbicara dia pilih kata-kata yang indah untuk kita. Sekarang karena dia sibuk, kadang-kadang terlontar kata-kata yang agak keras kepada kita. Cucu pun kalau dulu mencium tangan kita, duduk bersama kita, sekarang dia telah berani memperolok-olokkan kita. Hati hancur. Karena itu, lakukanlah action. Lakukan apa saja profesi, mumpung badan masih bisa bergerak. Semoga yang tua tidak merasa dirinya tak berguna, dan semoga yang muda tidak merasa dirinya menganggur. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa